Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini kita akan belajar bersama subbab 5.3 penerapan distribusi normal dari bab 5 tentang beberapa distribusi peluang kontinu dari buku Ronald E. Wappel ya, edisi keempat, ilmu peluang dan statistika untuk insinyur dan ilmuwan. Nah, di sini banyak masalah yang beberapa diantaranya dapat memakai jasa atau menggunakan distribusi normal ya. Ini ada beberapa contoh untuk kurva normal yang digunakan nanti peluang nanti di subbab 5.4 ya. Oke, langsung saja ya di contoh 5.6. Di sini ada baterai mobil rata-ratanya berumur 3 tahun. Ini simpangan baku 0,5 tahun, lalu dia berdistribusi normal. Carilah peluang baterai tertentu yang berumur kurang dari 2,3 tahun ya. Ini gambarnya dari gambar 5.13 ya, berarti kan rata-rata 3 tahun. Sini di tengah ini rata-ratanya, lalu 2,3 tahun berarti di sini ya daerahnya ya, ini 2,3. Karena kurang berarti di sini, kalau lebih berarti yang di sini ya, yang kurang di sini. Yang berikutnya berarti kita menghitung daerahnya. Berarti untuk menghitung ini P nya, peluangnya ini peluang untuk X nya yang kurang dari 2,3 karena ditanya kurang dari 2,3. Ini daerahnya ya, grafiknya itu. Maka kita harus mencari dulu nilai Z nya ya. Nilai Z nya berarti kan 2,3 dikurangi 3 dari kurangi mu itu ya, per 0,5. 0,5 dari mana? Ini ya, dari simpangan bakunya itu ya, jadi diketemukan minus 1,4 ini. Maka untuk peluang X yang kurang 2,3 itu kan sama dengan peluang ini Z yang kurang dari minus 1,4 dari ini ya, perhitungan ini sama saja 0,0808. Dapat dari mana? Kita buka dari tabel L3. Di sini kan minus 1,4, berarti kita cari minus 1. Ini urutannya ya, 0, 0,000, 0,01, 0,02 sampai yang paling kanan adalah 0,09 ya. Berarti minus 1,4 ini 1,4 minus 1,4, lalu berarti kan nih 1,40, berarti yang diambil ini ya 0,0808 tuh. Itu untuk contoh 5.6. mudah ya. Yang kita lanjut ke yang contoh berikutnya. Contoh 5.7. Ini suatu perusahaan listrik menghasilkan bola lampu yang umurnya berdistribusi normal dengan rataan 800 jam dan simpangan bakunya 40. Itulah peluang bola lampu antara 778 dan 834. Nah, ini untuk mengerjakan ini paling tidak kita harus tahu daerahnya ya. Tadi ini rata-ratanya 800, ini berarti yang di tengah ini 100, berarti ada antara 778 sampai 834 ini berarti ya, dengan simpangan bakunya adalah 40. Jadi yang pertama boleh bebas menghitungnya ya. Sini di contoh ini dia dari yang 778 untuk menghitung Z1 nya. Jadi sebagai Z1 778 kurangi 800 dari rata-rata dibagi 40 simpangan baku ketemu min 0,55. Z2 ini 834 tadi, ini dari X2 nya ketemu 0,85 ya.
Jadi dari sini berarti kan dari daerahnya X-nya itu kan lebih dari 78 dan kurang dari 834 untuk peluangnya ya. Berarti di sini sama saja dengan nilai Z ini 0 min 0,555 ini dan 0,85 nih. Nah, berarti yang berikutnya ini bisa kita pecah. Jadi Z 0,85 ini Z kurang dari 0,85 dikurangi peluang dari Z yang kurang dari negatif 0,555 ini ya. Kenapa kok seperti itu? Kan ini 0,85 kan di sini. Ini kan 0,85 di sini 0,55. 0,85 kan berarti daerahnya di sini ya. Ini sini. Lalu daerah yang kurang dari 0,55 berarti yang warna kuning, berarti yang ini ya. Nah, berarti nanti hasil eliminasinya menghasilkan daerah yang warna biru, warna hitam ini ya, arsiran hitam yang tengah ini. Tuh. Jadi di sini untuk daerah yang 0,85 kita buka tabel lagi L3. 0,85 0,8 yang berarti yang kelima 0 1 2 3 4 5 ini ya 0,8023. Lalu yang berikutnya daerah minus 0,55 di negatif 5 ini 0 1 2 3 4 dan 5 ini ya 0,2912. jadi kurangi ketemu ini daerahnya, luas daerahnya yaitu 0,5111. Tuh. Yang berikutnya untuk contoh 5.8 untuk mengerjakan soal-soal ini penerapan distribusi normal, paling tidak kita harus tahu bentuk daerahnya ya untuk mempermudah menghitungnya. Nah, lanjut di contoh 5.8. Dalam suatu proses industri, diameter suatu leher merupakan bagian yang penting. Pembeli menetapkan ketentuan mengenai diameter yaitu sebesar 3,0 plus minus 0,01 cm. Berarti ini ada dua daerah ya. Berarti 3,0 ditambah 0,01 dan 3,0 dikurangi 0,01 cm. Maksudnya ialah bahwa tidak ada leher yang ukurannya di luar ketentuan ini yang akan diterima. Diketahui bahwa dalam proses pembuatan diameter leher tersebut berdistribusi normal dengan rataan 3 dan timbangan bakunya ini 0,005. Berapa banyak rata-rata leher yang akan terbuang ya. Nah, ini ketentuannya. Berarti kita lihat dulu grafik ini ya lagi. Dan ini dari gambar 5.15 dengan X1 nya 2,99 yang terendah tadi ya, 3 dikurangi 0,01 jadi X1 dan X1 nanti nilai yang paling kecil. X2 berarti 3 tambah 0,01 berarti 3,01 ini ya. Nah, ini gambarnya. Ini berarti rata-ratanya, ini kan rataannya. Ini simbangan baku 3,01 kan diambil daerah sini dan kurang berarti ini itu ya. Ini tengah ini adalah daerah yang dibuang itu. Berarti sama seperti contoh sebelumnya untuk menghitungnya. Berarti di sini 2,99 ini dikurangi 3, rataannya dibagi 0,005 ketemu min 2,0. Terus Z2 nya
sama 3,01 dikurangi 3 dibagi 0,005 ketemu positif 2. Berarti untuk daerahnya ini ya, peluangnya 2,99 itu. Maksud saya X-nya lebih dari 2,99 dan X-nya kurang dari 3,01. Yang ini dengan Z-nya ya, untuk peluang Z-nya berarti 2,99 ini kan sama dengan min 2,0 dan ini sama dengan 2 ini ya untuk nilai Z, padanan Z-nya. Nah, untuk yang pertama ini, bagian yang ini kan peluang berarti Z kurang dari min 2,0 ini ya. Ini kalau di tabel ketemu 0,0228. Nah, untuk yang berikutnya ini berarti kan peluang Z-nya ini yang lebih dari 2 ya kan, lebih dari 2. Ini kan ini ya, ini negatif 2 untuk Z ya, ini berarti 0 dan di sini berarti 2 ya, 2,0 ini min 2,0 dari sini ya, lebih dari. Nah, berarti ini kan sama saja kita mencari 1 dikurangi peluang dari yang Z Z-nya kurang dari 2 ini ya. Untuk Z dari kurang dari 2 kita lihat, Z kurang dari 2 Z kurang dari 2 nih 0,9772. Ini dikurangi berapa tadi? 9772 ya. (0,9772) ini sama dengan 0,0228 nih. Nah, karena itu di sini nih, karena distribusi normal setangkup, maka nilai ini sama dengan 2 kali 0,0228. Nah, karena Z yang kurang dari negatif 2 ini kan 0,0228, untuk lebih dari 2 juga sama, karena diambil yang daerah yang diambil kan ini dan ini itu ya, berarti sama saja 2 kali itu ya, karena di sini kebetulan sama ya, negatif 2 dan lebih dari 2. Jadi, kenapa nih 2 kali? Karena nilainya sama di sini. Karena ini untuk daerahnya sama ya, yang untuk kurang dari dan lebih dari 2, maka dia 2 kali ketemu 0,0456. Nah, ini kan sama saja dengan 4,56/100, berarti 4,56% ini. Jadi yang diharapkan rata-rata 4,5 nanosem dari leher yang diproduksi tidak akan terpakai. Berarti yang terpakai apa? Yang tidak diarsir ini. Ya, karena ini syaratnya diameternya sebesar antara 3 course minus 0,001. Oke. Yang di luar itu tidak diterima. Semoga paham ya untuk yang contoh 5.8. Jika kurang mengerti bisa diulangi atau bisa ditanyakan. Lanjut ke contoh 5.9 ini. Nah, contoh pengukur dipakai untuk menolak semua suku cadang yang berukuran tidak memenuhi ketentuan, yaitu 1,50 plus minus D. Diketahui bahwa pengukuran tersebut berdistribusi normal dengan rataan 1,5 dan simpangan baku 0,2. Nah, di sini D-nya ada keterangan di sini. Tentukan nilai D sehingga ketentuan mencakup 95%.
Berarti 95%, ini kan 95/100, berarti ini sama dengan 0,95. Ini ya ketentuannya, daerahnya. Nah, di mana tuh? Di sini 1,96 ini dapat dari mana? Nah, ini sebelum saya jelaskan, contoh 5.9 ini hampir sama dengan contoh sebelumnya. Jika contoh sebelumnya ini kan ini daerah yang akan diambil ya, dan maksud diambil gini, ini syarat ketentuannya 3 plus minus 0,01 yang akan diterima. Nah, di sini pertanyaannya yang dibuang, ya. Berarti yang tidak diajar ini adalah daerah yang diterima. Karena ditanya yang dibuang, maka yang di daerah arsiran ini, jadi arsiran ini yang dibuang, ini yang ditanyakan. Nah, berarti yang tidak diarsir adalah yang diterima, gitu ya. Nah, sini 95% ini adalah daerah yang diterima, maka ini yang nanti diarsir, itu ya, karena ditanyakan. Jadi hampir sama, tapi ada perbedaan sedikit di pertanyaan, itu ya. Nah, kita lanjut. 1,96 dapat dari mana? Nah, di sini ada grafiknya. Nah, ini adalah yang diarsir, ini adalah daerah yang diterima, dan ini yang daerah yang tidak diterima. Saya warna biru aja. Ini daerah yang tidak diterima, itu ya. Untuk luas Z itu kan maksimal adalah 1, gitu kan. Sedangkan di sini yang mencakup yang diterima adalah 0,95%, itu ya. Berarti ada 2 daerah di sini, yang sebelah kiri ini dan sebelah kanan ini yang tidak diterima. Nah, bagaimana cara menentukannya? Berarti untuk menentukan daerah yang tidak diterima, daerah yang tidak diterima berarti 1 dikurangi berarti 0,95. Oke. 0,95 berarti di sini adalah 0,05, ya. 0,05 ini 2 ya, untuk daerah, saya anggap ini daerah A dan ini daerah B. Nah, daerah A sendiri bagaimana? A sama B kan ini sama ya. Nih, berarti tinggal kita bagi 2. Berarti daerah A ini sama dengan 0,05 dibagi 2. Nah, ini sama kasusnya kayak yang di contoh sebelumnya. Ini kan dikali 2 ya, karena daerah yang ke ujung-ujung ini sama. Kenapa dikali 2? Berarti karena ini. Berarti untuk mencari daerah ini tinggal dibagi kan, berarti 0,0456 dibagi 2 untuk mendapatkan daerah ini. Salah satu daerahnya yang ini. Itu. Nah, ini juga sama. Berarti 0,05 dibagi 2, lalu ketemunya 0,025. Nah, nih. Di sini kenapa kok 0,025 yang A dan 0,025 yang B. Nah, dari kita lihat tabel 3 ya, kita cari yang nilainya 0,05. Jadi kita cari aja yang A. Berarti ini A ini daerah yang negatif ya untuk Z-nya. Di sini kebetulan tadi saya sudah mencari 1,9. Ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 0,0250. 1,96. Ini negatif 1,96 dan positif 1,96. Itu asal usulnya. Tuh. Jadi kita menerapkan contoh dari yang titik 58 itu ya, untuk menentukan daerah ini, daerahnya ini, nilai Z-nya ini. Nah, dari sini kan sudah kita ketemu 1,96, maka
langsung bisa kita hitung ya. Kita ambil salah satu saja, boleh yang plus D, boleh yang minus D. Di sini mengambil yang plus D. Ini berarti ini bisa kita coret 0, berarti D ditambah D kan 0 ditambah D itu ya, bagi 2 itu bisa di 1,96 dikali 0,2 ketemu 0,392 ya. Nah, di sini 1,108 dapat dari mana? Berarti tadi kan nilainya ini 1,5 ya. Berarti 1,108 ini dapat dari 1,50 tadi dikurangi ya 0,392 ya, berarti 1,892 kurangi, berarti dapat dari mana? 1,50 ditambah 0,392 itu ya, untuk contoh 5.9. Oke, semoga paham. Lanjut contoh 5.10. Nah, di contoh 5.10 ini ada sebuah mesin membuat alat tahanan listrik dengan rataan tahanan 40 ohm dengan simpangan baku 2 ohm. Misalkan tahanan berdistribusi normal dan dapat diukur dengan derajat ketelitian yang diinginkan. Berapa persentase alat yang punya tahanan melebihi 43 ohm? Ya, berarti X-nya di sini 43 melebihi 43. Ini berarti daerahnya lebih dari 43 dengan rataan 40 dan simpangan baku 2 ya. Jadi dari sini bisa kita hitung caranya seperti biasa. Nilai X-nya 43 dikurangi rataan dibagi 2 ketemu 1,5. Berarti di sini peluangnya X lebih dari 43 sama itu sepadan dengan nilai peluang ini ya. Z-nya lebih dari 1,5 karena dicari kan lebih dari 43. Ini kan sama aja dengan 1 kurangi peluangnya Z yang kurang 1,5. Ini kalau di tabel 1,5 0,9332 berarti 0,06668 ini. Jadi ketika dibuat persentase berarti ini sama aja 6,68 per 100 yang sama dengan 6,68%. Nih, dari alat yang akan mempunyai tahanan melebihi 43% ya, jadi sekitar 6,68%. Yang berikutnya kita masuk ke contoh 5.11. Nah, oke, pada contoh 5.11 ini hitunglah persentase tahanan yang melebihi 43 ohm. Pada contoh 5.10 bila diukur dengan membulatkan bilangan bulat terdekat. Jadi bilangan bulat terdekat untuk 43 sini ada lebih dari 42,5, berarti dia mulai dari 42,6, 42,7 dan seterusnya. Tapi kurang dari 43,5. 43,5 ini masuk ya. Jadi dari 42,6 sampai 43,5. Berarti 43,6 berarti masuk ke yang berikutnya 44. 43,5 berarti masuk 43 ya. Di rentangnya antara ini. Nah, karena itu di sini grafiknya ini dia mulai 43,5 karena ini dibulatkan menjadi 43 gitu ya. Jadi mulai 42,6 dan jadi 43. Jadi kita ambil yang pembulatan yang paling besar 43,5. Berarti kita hitung lagi nilai Z-nya 43,5 dikurangi 40 tadi rataannya, ini 2 adalah simpangan bakunya ketemu 1,75, maka ini
nilai X-nya ini, dan Z-nya lebih dari 1,75 untuk peluangnya. Ini peluang X-nya ini ya 3,5. Ini sama saja dengan 1 dikurangi ini, Z dikurangi 1,75 yang kurang dari, ketemu 0,9599 untuk luasnya. Kita cek di sini 1,7 0 1 2 3 4 5. Nah, ini 0,9599 dikurangi 0,0401. Nah, berarti ini kan sama saja dengan 4,01 per 100 ya, di 4,01%. Nah, ini dari tangan melampaui 43 ohm bila diukur sampai nilai ohm terdekat. Nah, itu ya. Berarti untuk selisih 6,68%, 6,8% itu yang sebelumnya. Ini 6, dikurangi 40,1 yaitu 2,67. Antara jawaban ini dan contoh 5.10 menggambarkan semua alat yang bertahan lebih dari 43 ohm tapi lebih kecil dari 43,5 sekarang dapat ditulis 43 ohm. Nih ya, selisihnya sekian. Jadi lebih dari 43 dan lebih kecil dari ini. Itu semoga jelas ya untuk yang 5.12. Berikutnya di contoh 5.12, ini terakhir sudah. Nah, ini rataan suatu ujian adalah 74, simbangan bakunya 7. Bila 12% merupakan ujian mendapatkan nilai A. Nah, nilai ujian dibuat mengikuti distribusi normal dengan kemungkinan A yang terkecil dan B tertinggi. Berarti ini kita bisa dengan pembulatannya nanti. Nah, nilai untuk mencari rumus X kan ini tadi. Bisa kalian lihat di subbab 5.2 kalau nggak salah ya. Yaitu di subbab 5.2 itu untuk rumus X-nya. Ini rataan dikali Z, nilai Z-nya ditambah dengan simbangan baku, simbangan baku dikali Z ditambah dengan rataan. Karena tadi daerah luasnya 0,12 dengan proporsi yang A ya, ditami ini 0,12 sekitaran sini luasnya. Jadi di sebelah kirinya ada 0,88. Dapat dari mana? Ini kan luas maksimal adalah 1 ya, di 1 dikurangi 0,12 yang ketemu 0,88. Nah, luas ini yang akan kita cari, yang kita gunakan untuk mencari nilai Z. Kenapa seperti itu? Karena kita ada dua pilihan. Yang pertama untuk yang lebih dari 0,12 atau kurang dari 0,88 untuk luas daerahnya. Kenapa? Kan di sini. Ini yang kita cari di sini, nanti di sini. Nilai minimal ini ya, maksimal yang di B dan minimal yang di A ini. Jadi, akan lebih mudah kita ambil yang 0,88 gitu ya. Nah, mari kita cari di tabel. Di sini tidak ada nilai 0,88 ya. Ada cuma 0,790 dan 0,8810. Nah, coba saya ambil kalkulator. Kita cari nilai tengahnya. Tadi 0,87, 0,8790 ditambah 0,8810 lalu dibagi 2. Nah, ditemukan 0,88 ya. Berarti
nilainya itu kan diantara ini. Nah, ini 1,1. Ini 1,1. Ini kan 9. Yang di daerah 9, ini 8 dan ini 7. Maka kan di tengah-tengahnya ini ya, berarti kita bisa ambil 1,175 ya. Kalau ini kan 1,18 nih 1,17, jadi kita ambil jalan tengahnya 1,175 tuh. Nah, sini kenapa itu diambil 1,175 untuk Z-nya ya. Di Z-nya ketemu sekian, lalu kita menggunakan rumus X-nya itu tadi simpangan bakunya 7, Z-nya ini, dan rataannya 74. Tuh bisa kita hitung, nanti ketemu 82,225 untuk nilai X-nya ya. Maka dari sini ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa nilai P yang terbesar adalah 82 ini ya. Jadi bisa sampai 82,25, yang terbesar adalah 83 pembulatannya itu. Tuh. Semoga paham ya. Berikutnya kita langsung contoh yang terakhir, contoh 5.13. Pada contoh 5.12 cara desil ke-6. Desil ke-6 berarti itu kan sama saja dengan 60% daerah yang kiri itu ya. Di sini kan 12%, berarti di sini sisanya yang 88%. Desil ke-6, desil ke-6 berarti kan desil itu per 10 ya. Ya, desil itu per 10 berarti 6 kan desil ke-6, 6 per 10 dikali 100%, karena ini bentuknya dalam persentase, berarti ini sama dengan 60%. Ini ya, 60% ya, dapat dari mana? Nah, berarti kita lihat di tabel yang 0,6. Nah, sini 0,6. Nah, ini 0,6 tuh diantara ini berarti. Diantara ini ya, dari 0,2 dan ini. Nah, kita coba pakai kalkulator. Kita cek dulu. 0,5987 ditambah 0,6026 dibagi 2, 0,065. Padahal yang diminta ini kan 0,6 ya, berarti dia lebih. Berarti bisa kita ambil yang ini ya, yang paling dekati, yaitu ini. Nilai ini 0,5987 dengan pembulatan ya. Berarti ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang kelima. Berarti ini 0,25. Nah, ini sini sama ya, 0,25 itu 60% atau 0,6. Berarti untuk mencari nilai X-nya sama tadi, ini dari simpangan baku dikali nilai Z-nya ini 0,25. Ini tadi kan luasnya ya, itu tambah 74 dari rataan ketemu 75,75. Berarti desil ke-6 nya adalah 75,75, yaitu 60% pengikut mendapatkan nilai 75 atau
kurang. Oke ya, batasannya. Oke, sudah. Nah, ini untuk grafiknya 0,6 jaraknya. Tadi sini yang 0,12 ya, 0,8 sini sisanya. Oke, sudah habis. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.